Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Destiani Makmur, masih di dunia kampus, dunia disertasi, dan dunia akademik. Kali ini kita akan membahas ya, saya meneliti naskah kuno. Dan saya waktu S3 meneliti tentang naskah kuno. Apakah dengan saya meneliti naskah kuno ini saya dianggap tertinggal, tidak relevan dengan zaman sekarang, jauh dari kata modernitas atau kuno ya, dianggap tidak maju begitu. Buat saya ingin meneliti naskah kuno ini sebenarnya disadari oleh seseorang, ya inilah saya mulai jatuh cinta awalnya, kemudian berjalannya waktu semakin tertarik dengan naskah kuno. Tanya, apakah dengan saya membahas naskah kuno ini saya tertinggal? Tentu tidak. Dalam pandangan masyarakat umum atau populernya, naskah kuno atau kuno itu sering dianggap tertinggal, tidak mengikuti zaman, tidak sesuai dengan modernitas atau tersingkir dari modernitas. Padahal dalam perspektif dunia akademik atau filsafat, kata kuno itu yang perlu kita garisi ya. Kuno itu pada dasarnya adalah pondasi utama, ada sejarah di sana, ada nilai di sana, ada identitas, ada budaya. Maka untuk saat ini kita perlu meluruskan kata kuno itu tidak sama dengan tertinggal, tidak sama kita tertinggal atau ketinggalan zaman. Pada hakikatnya, kuno itu adalah seperti saya katakan tadi, dia memiliki makna, ada sejarah di sana, ada identitas di sana, ada nilai-nilai di sana, ada pondasi di sana, ada sejarahnya di sana gitu. Nah, dari sini saja sudah bisa terjawab bahwa dengan saya jatuh cinta dengan naskah kuno, bukan saya tertinggal zaman, malah di sini saya sedang mempersiapkan masa depan dengan tidak meninggalkan masa lalu seperti naskah kuno. Kenapa? Untuk mempersiapkan masa depan tentu kita harus melihat masa lalu. Di salah satunya lah naskah kuno. Di naskah kuno ini ada hikmah, ada sejarah di dalamnya, ada hikmah, ada pelajaran, ada ilmu pengetahuan. Dengan kita menggali naskah kuno, maka kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan di masa lampau untuk beranjak ke depan kayak gitu. Nah, kemudian dalam naskah kuno ini ada nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita kepada kita, yang mungkin saat ini ya sebagian orang sudah meninggalkannya, misal kesederhanaan, spiritual, kemudian gotong royong, amanah, itu selalu ditekankan oleh leluhur kita di dalam naskah kuno kayak gitu. Zaman sekarang, yang banyak dijunjungkan adalah materialisme. Padahal kalau kita melihat di dalam naskah kuno, hal-hal tadi seperti gotong royong, kebersamaan, kesederhanaan, amanah, itu selalu diulaskan dalam naskah kuno. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya jatuh cinta dengan naskah kuno. Yang kedua, bisa kami katakan naskah kuno itu mengandung banyak ilmu pengetahuan yang mungkin selama ini orang mengatakan naskah kuno itu apa sih, tidak ada, sudah usang, tidak. Padahal kalau kita ingin menggali lebih dalam naskah kuno itu ada ilmu tasawuf, ada ilmu obat, ada ilmu astronom kayak gitu. Nah, kaji naskah kuno ini ya, saya coba mengklasifikasi naskah kuno di daerah saya menemukan ya ada beberapa naskah kuno ya, entah ini disengaja atau memang tidak diselesaikan kerjaan, karena ada naskah-naskah kuno yang isi ada tasawuf di dalamnya, ilmu-ilmu agama, kayaknya dibuat ya keterangan tidak diselesaikan, tidak terbaca dan sebagainya. Menjadi sebuah kecurigaan bagi saya gitu. Masa semua naskah yang ada unsur ilmu pengetahuan ditranslatekan kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang membuat saya jatuh cinta dengan naskah kuno ya adalah saya ingin melihat identitas diri saya gitu. Kalau kita mengkaji naskah kuno berarti
kita sedang menggali apa sih sebenarnya identitas kita. Kalau kita seorang orang Kerinci, apa sih sebenarnya identitas kita sebagai orang Kerinci yang ditulis dalam naskah kuno. Itu yang kita pegang, yang kita junjung. Namun kita lihat sekarang ini banyak ya orang yang tidak paham apa sih identitas yang harus kita kemajukan di zaman modernitas ini. Malah kita lebih banyak menggunakan identitas yang bukan budaya kita kayak gitu. Nah, ini yang membuat saya termotivasi ingin terus menggali tentang naskah kuno. Kemudian yang membuat saya lagi jatuh cinta dengan naskah kuno adalah karena di dalam naskah kuno itu banyak banget sebuah tanda-tanda yang di dalam tanda-tanda itu perlu kita pahami lagi lebih detail. Sebuah tanda itu memiliki dua makna. Kalau kita pakai teori semiotik ya dari Roland Barthes, ada makna yang terlihat dan makna yang terfikirkan. Nah, di dalam naskah kuno itu banyak banget tanda-tanda. Nah, di balik tanda itu saya meyakini bahwa sebuah tanda itu tidak hanya sebatas yang apa kita lihat. Pasti ada makna yang terfikir di balik tanda itu. Nah, kenapa? Kenapa banyak tanda-tanda di dalam naskah kuno? Karena di zaman itu orang menulis memang pakai simbol. Nah, itu yang kita lihatin ya di Piramid, di Borobudur. Mereka bukan sedang menggambar. Mereka sebenarnya pada hakikatnya sedang menceritakan apa yang terjadi, tapi melalui simbol-simbol. Nah, kalau kita tarik ke belakang ketika Nabi Ibrahim ya, itu juga namanya kebesarannya juga tidak hanya melalui ayat, tapi melalui tanda-tanda. Nah, kita hubungkan dengan Al-Quran, saya melihatin bahwa tanda-tanda itu menarik kita untuk berpikir lebih dalam. Nah, ini selaras gitu ya, selaras dengan teori Roland Barthes tentang semiotik. Nah, ini yang membuat saya jatuh cinta dengan naskah kuno. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama mengkaji tentang naskah kuno. Jangan kita anggap naskah kuno ini sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang tidak relate ya dengan zaman sekarang. Padahal dengan kita menggali naskah kuno, maka kita akan menemukan ilmu-ilmu leluhur kita yang mungkin belum banyak dikembang. Nah, kemudian kalau bukan kita yang mengkaji naskah kita, siapa lagi gitu? Jangan sampai yang mengkaji itu lebih banyak orang barat dibanding kita. Nah, kita tahu ya, ketika ada orang luar mengkaji naskah kita yang tidak memahami tentang adat kita, maka nanti kemungkinan akan salah mereka artikan, salah mereka tafsirkan kayak gitu. Ini saya temukan dalam penelitian saya. Dikatakan bahwa naskah ini dianggap negatif, padahal kalau kita lihat dari perspektif budaya kita bukan seperti itu. Nah, itu penting bagi anak-anak muda sekarang untuk jatuh cinta dengan naskah kuno, meneliti naskah kuno ya. Boleh kita mengkaji metaverse, boleh kita jatuh cinta dengan AI, digital, tapi jangan kita lupakan nilai-nilai budaya naskah kuno yang ditinggalkan oleh leluhur untuk kita. Yang ditinggalkan ini pasti yang suatu yang berharga. Tidak mungkin leluhur kita meninggalkan naskah kuno ini suatu yang tidak berharga. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita bersama, dan mudah-mudahan kita bisa kembali jatuh cinta dengan naskah-naskah kuno yang begitu banyak yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Dan mudah-mudahan anak-anak muda di luar sana tidak hanya jatuh cinta pada metaverse, tidak hanya jatuh cinta pada digitalisasi atau AI, tapi mari kita juga jatuh cinta, kita menggali naskah kuno kita, karena banyak banget ilmu pengetahuan yang ditinggalkan oleh leluhur kita untuk kita. Sayangnya karena persepsi tadi salah, maka naskah kuno itu kita pinggirkan, kita lupakan, lebih kita anggap tidak berguna. Padahal di balik itu semua, di balik kata kuno itu ada sebuah ilmu pengetahuan yang perlu kita renungkan dan kita kembangkan sehingga budaya kita hidup kembali dan ilmu yang ditinggalkan itu bisa kembali
dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.